Ini termasuk ayat-ayat yang kesekian kali Allah menentang ya. Ketika Allah dinisbatkan punya anak. Jadi kalau termasuk tema-tema yang diulang-ulang Quran niku bahwa Allah sering menolak ketika Allah dinisbatkan punya anak. Anak itu bahasa Arab ini walada yalidu walada yalidu wuludan. Kalau nanti mau tentang beberapa buku filsafat sing asli karangan Arab dari 300 tahun sausi Isa. Orang-orang filosof niku cara pandang terhadap istilah anak niku benten-benten. Yang paling konvensional, yang paling tradisional gitu darani Isa itu anaknya pangeran. Cuma darani anaknya pangeran Isa secara fisik niku kan samar-samar niku mereka juga ragu. Mergo nak darani Isa anake pangeran secara fisik, artinya Isa niku nggih secara daging maupun darah itu ada unsur napa? Tuhan. Ini rumono tenan iki. Mulane balagoe Quran niku pinter dadi cerita wong Nasrani mau wani darani Isa anake pangeran. Tapi ra wani cerita pangeran oleh kelonan kapal. Sajane nak wani darani Isa anake pangeran, kowe wani cerita sekalian kapan pangeran oleh nopo bersenggama oleh kelon. Padahal lagi bakar kelon itu terpakat. Pangeran terus membuka kamar dibayar terus di. Sebab itu Quran tenggene juz 6 nomor juz itu terakhir niku. Anna yaqulu lahu waladu walam takul lahu sohiba. Bagaimana mungkin mereka mengatakan punya anak sementara mereka rawani nyeritakno kronologisnya cara bersenggama, cara hubungannya Allah mbek sohibah teman putri. Makanya diskusi teologi ketuhanan itu paling sensitif. Nah ini darane anak pangeran. Kemudian menyentuh akar masalah ibu sopo. Terus carane kumpul piye? Ini walam takul lagu nawa. Sebab itu dalam perdebatan teologi urusan filsafat yang terkait fisik itu pendapat Isa anak Tuhan secara fisik itu mudah diruntuhkan. Misalnya mungkin sering bilang harus debat-debat Ahmad Hidayat kalian Stanley Fischer nomor sinten debat-debat teologi. Tapi itu memang mudah, dikalahkannya mudah. Nah kalau mau tentang kitab-kitab tarikh ya terus tentang Ibnu Katsir tentang sebetulnya yang ketika Konstantin niku mimpin tenggene Palestina 300 tahun setelah Isa itu pakar-pakar filsafat mengatakan anak itu unsur yang mutawalid. Ini rumah nol yang kedua nih, bukan populer tapi ini yang dipakai para pakar-pakarnya Nasrani. Tawaludan unsur yang saling terkait. Jadi mutawalidah itu maknanya unsur yang saling apa? Terkait. Jadi misalnya kalau ada api, ada unsur terkait, berupa nanti ada asap. Kalau ada dua benda yang kumpul dan keras, cara kumpulnya keras, namanya terjadi unsur mutawalid, terjadi bentuk. Terus ada yang mengatakan kalau itu Isa itu satu unsur yang lahir dari unsur Tuhan. Jadi kasus amrun mutawalidun binar roh, unsur yang lahir karena unsur apa? Tuhan. Macam-macam tentang itu. Sebab itu Quran membantah lagi lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid, lam yatawallad. Makanya tafsir-tafsir yang modern ini, tafsir yang modern, yang ngerti perkembangan filsafat. Lam yalid tafsirnya lam yatawallad min wujudillah wujudu syai'in ma. Walam yulad walam yatawallad min wujudihi wujudum ma. Rumah. Jadi ketika Allah mengatakan khalaqas samawati wal arda, Allah itu benar-benar menciptakan. Jadi kamane Allah kangelan munikun yo kangelan desain kangelan repot. Orang kok Allah wujud terus dengan sendirinya wujudnya Allah diikuti oleh wujud yang apa? Yang lain. Jadi jangan katakan kaya wujudnya Allah misalnya sampean bayangno wujudnya Allah kaya wujudnya geni. Geni ku niat ra niat anggere wujud yo dadekne wujudnya apa?
Atau niat yang krono geni, ya jadi wujudnya panas. Jadi wujudnya panas itu geni niat ya jadi apa? Wujud. Atap geni niat anaknya atap. Ini jadi wujud senajan itu api sendiri buat niat orang wujud apa? Oh itu menjadi perdebatan teologi. Ya menjadi perdebatan apa? Teologi. Tapi kemudian yang harus diyakini orang Islam bahwa semua di luar Allah itu wujudnya karena dijed. Itu disebut kholako. Makanya Imam Suyuti tadi bilang nggak mungkin Allah punya anak karena yang lainnya adalah wujud lewat kholkon, lewat apa lewat apa pencipta. Ini kira apa? Kalau semua itu wujud karena penciptaan berarti tidak ada wujud yang otomatis. Ya, tidak ada wujud yang karena Allah kemudian otomatis menjadi apa? Menjadi wujud. Makanya perdebatan tentang anak Tuhan, terus keluarga Tuhan, terus wahdatil wujud manunggaling kawula ing Gusti dan sebagainya. Itu dulu ketika jeneng Konstantin itu mimpin, dia dulu pakar filsafat. Terus wujud-wujud dalam teori agama dikait-kaitkan dengan teori apa? Filsafat. Jadi mereka sering mengembangkan istilah amrun mutawalidun, sesuatu yang wujud secara otomatis. Ini jadi sampai ngerti. Padahal bosan. Semua wujud di alam raya ini adalah wujud yang karena dicipta. Bukan wujud secara otomatis. Jadi sama gak iso bayang wujudnya makhluk kaya Isa itu kasus wujudnya geni. Cek niat melahirkan asap, cek niat melahirkan panas. Lalu itu terus ilmu agama itu dibawa ke sana, ke teori-teori filsafat yang karu-karuan. Malah ketika Imam Ghazali, orang yang belajar filsafat kalau tidak punya kedalaman ilmu pasti menjadi kafir. Pasti menjadi kafir. Sebab itu beliau mengarang Ihya itu awal-awalnya juga menentang filsafat. Itu sejarahnya itu panjang dulu. Kalau tak tinggal sekelumit, Khalifah Ma'mun dulu itu seorang yang pintar, punya ambisi besar supaya umat Islam mati. Umat Islam rawleh hanya dicekoi nak Quran itu kodim, Kanjeng Nabi mesti bener. Akhirnya obsesi beliau mendatangkan buku-buku Yunani diterjemahkan ke bahasa Arab, ini disebut Darul Hikmah atau Bedul Hikmah. Memaksa orang Islam itu belajar terjemahan filsafat apa? Yunani. Akhirnya orang Islam yang ada di Irak di Basra itu terkontaminasi ikut ngampur aduk paham agama dengan paham apa? Filsafat. Akhirnya ulama setelah periode Ma'mun, ini golongan yang kata Imam Ghazali itu periode 400 Hijriah. Ini kesulitan karena ulama setelah periode Ma'mun cara berpikir agama dikaitkan dengan apa? Filsafat. Wah, akhirnya pertanyaan itu bukan pertanyaan agama. Misalnya wonten ulama akhir ditakoki ngeten nggih pusing tenan. Semua kejadian di alam raya ini sudah dikehendaki Allah atau jadi karena hal-hal yang baru. Maksudnya sesuatu yang di alam raya ini amrun unukun, sesuatu yang baru atau sudah didesain Allah mulai dulu-dulunya atau gimana? Wah, pertanyaannya itu yang mojok agama, yang mojok apa? Misalnya Tuhan itu menghendaki baik atau buruk. Nah dijawab, yang menghendaki baik, yang menghendaki buruk. Katanya hanya perintah baik, tak buruk dikehendaki. Maunya apa? Sekarang model itu disiksa-siksa. Akhirnya Mu'tazilah keteter. Mau muni pendapat. Ya orang yang Allah ngarep nape, nak elek kok setan. Dari ahli sunnah. Lah nak elek luwih akeh berarti Allah kalah terus. Ngomong ngarep nape ora tau kasil, setan ngarep elek kasil terus. Berarti pangeran itu tidak setan. Mu'tazilah juga keberatan dari Allah kalah terus. Setan dhewe seneng pangeran. Wah, ngono ya repot. Wong itu ketibatan. Nah, mulai ini disebut kaum Fir'aun. Al-Fir'aun fil Islam. Niku gara-gara diputus oleh Khalifah Ma'mun karena ada tradisi mengkaji agama dengan teori-teori apa? Teori-teori apa? Dan itu bahaya. Wah, itu keluar. Akhirnya apa?
Akhirnya ya ketika orang pikir pun buat terkendali sampai sekarang. Mulanya sebagian dia ini fanatik terus Mbak Hamid itu bilang temen, anak kuliah nih UGM urusan sekolah lah. Teknik di kedokteran di sekolah pencapat di sekolah yayan. Tapi ada duluku di sekolah tanpa sholat dari sekolah. Mereka zaman yang bodoh aman dipelajari PKH. Oke, dicap kulit. Warang belajar filsafat darah ini inti agama. Kulit musuh inti kalah toh. Akhirnya sing sholat darah ini syariat kulit, sing ra sholat darah ini hakikat terus nopo. Itu inti. Akhirnya nanti itu orang sing sholat kalah canggih sampai sing orang. Ya ora kabeh tapi sebagian yang menentang. Oh itu kan terus repot. Ya karena itu tadi, agama dikaji sedemikian rupa yang menyentuh kehendak Tuhan. Dia menyentuh apa? Kehendak. Untuk akhirnya ruang. Kalau beberapa tragedi mulai tarian jalan itu rumit yang dibaca bocah perkara Nurah Jumatan. Sampai beberapa kasus teologi besar dulu zaman Husain Al-Alat sampai di Rono Sinten Siti, Jenar sampai dan sebagainya. Itu dulu itu gara-garanya unsur ketuhanan dalam Tuhan itu dikait-kaitkan dengan tebak-tebakan ilmu apa? Islam kertas. Sehingga makna-makna tafsir terkini itu makna nilam dari tualam bulat itu bukan kok melahirkan secara fisik. Karena kalau melahirkan secara fisik orang-orang Nasrani sendiri tidak siap ditanya kalau anna yakul lagu aladu walam takul lagu apa? Sohib. Apa mereka berani membayangkan Tuhan bersenggama? Kan dia tidak berani. Padahal belum ragil tak ada unsur anak, udah ada unsur ibu. Orang ada anaknya lewat ibu, bapak langsung. Berarti malah bapak kelainan, bapak beda apa? Bapak dan sebagainya. Boleh itu terus selesai. Kemudian bangsa-bangsa Arab sendiri ketika ingin merasa hebat menisbatkan anak lagi pada Tuhan. Orang-orang Cina menamakan dewi-dewinya juga dinisbatkan kepada kekuatan Allah Tuhan. Begitu juga agama Zoroaster di Iran, terus aliran-aliran kepercayaan senengannya ngait-ngaitkan kekuatan itu dengan kekuatan Allah Tuhan. Makanya sekarang itu ada film yang dilarang di Barat, dilarang di Italia, tapi beredar di Amerika, ya kritik-kritik tentang teologi ketuhanan. Ketika ada teknologi modern yang tanpa ada tandingan, misalnya darah ini partikel nomor Tuhan, darah nomor partikel nomor Tuhan. Jadi artinya mulai dulu itu ada tren kalau orang mencari Tuhan itu mesti sesuatu yang dikait-kaitkan dengan apa? Tuhan ini anak Tuhan, ini anak Tuhan. Sekarang era modern kalau namakan partikel yang paling tinggi disebut partikel nomor Tuhan. Misalnya partikel dalam nuklir, dalam apa disebut partikel nomor Tuhan. Mulai ini yang perlu diketahui, iya tadi una illat dhanna wa ingkum illa yaqusun. Semua tebak-tebakan itu hanya tebak saja. Mereka juga tidak tahu Nah, mulai ini kalau kondom yang jamaah di mulai wiridan terbaik, mau aja dengan Wong Islam terutama di kota, wiridan terbaik bukan istighfar, tapi subhanallah. Wah wiridan paling aman subhanallah. Subhanallah, mau suci Allah, mau suci Allah, mau suci apa wae, mau suci tanpa tebak-tebak yang menungso, mau suci tanpa kekeliruan, mau suci tanpa asosiasi sing melen. Misalnya begini, kita orang syariat, ini ngomong tenang ini, kita orang syariat. Pulau misalnya, pulau orang syariat, ya Allah dengan perintah mati, nah ape dengan lebih suaraku, nah pulau elek dengan lebih neraka. Kadang-kadang itu tetap terbersih. Nah, itu lebih suarga ya terus dia, nak pun rokok biasanya kalau repot-repot, nabi itu pun suarga, nak pun rokok. Gawe apa kafe lebih suarga kafe, gawe apa kafe pun rokok. Lalu itu di teori filsafat itu dibesarkan Tuhan itu maunya apa? Dari elek dikarang-karang model, tapi kok disekso-sekso. Kamu tenang dibuka, diperdebatkan di seminar. Sing debat ora pati duwe kosa, pati di pangeran. Mbedina wong-wong ini kabeh terus debat urusan apa? Yang nglanggar terus inti ora pati diwedi. Lah santri sing duwe wedi pangeran tapi ora pati duwe akal, milih pokok akhlak ae nek mau. Tidak debat sampe jape pokok apa? Nah, akhirnya diskor. Ini diskusi ilmiah, bukan diskusi pokok apa?
Akhirnya kuat berdiskusi ya mereka. Nggak boleh menemukan teori yang macam-macam. Saya ngomong juga tidak paham, tak pikir. Jadi orang ngomong dia tahu, saya tidak paham. Saya ngomong lagi, bukan apa? Aku yakin, bodoh apa? Cuma tetap aja dua istilah. Nggak ada mungkin terus berapa alam dan dua istilah. Misalnya pakar tafsir, itu tetap dua istilah. Metode tafsir ini orang yang mau nikah apa, tapi orang paham. Jadi semua dua istilah, tapi apa tidak apa? Lah ilmu filsafat tuh kayak itu, ada istilahnya tapi tidak pernah paham. Bahkan mereka sendiri tidak pernah paham. Misalnya mereka kalau ditanya unsur wujud itu karena apa? Mereka bilang ada akal awal, akal sani, akal sani. Ada wujud awal, wujud sani, wujud sani. Terus wujud awal itu apa? Al-hawa. Al-hawa itu apa? Makanya mereka bertanya. Ketika Allah sendiri itu sama siapa ya? Ketika Allah belum menciptakan makhluk ini, dia sama siapa ya? Terus ngapain? Wah, kadang dia tertarik jawab. Apa ya pengen di sini? Ketika belum menciptakan papan, Allah hebat. Nah, mulai di sini ini terus masalah agama malah hancur-hancuran. Satu mafidin sulmatun ya sebuah. Di sini agama mulai tersobek dan tidak akan tertutup lagi sampai sekarang. Itu termasuk setelah tragedi Khalifah. Ini disebut oleh ulama ahli sunnah zaman al-Mifnah. Ketika itu amal di penjara. Orang yang tidak ikut instruksi makmum atau di penjara. Imam Syafi'i ada penjara berulang kali. Tapi ya gara-gara rasa keamanan akhirnya tinggal di Mesir. Goning Irak gak aman karena di daerah itu makmum. Akhirnya pindah ke Mesir. Terus ke Mesir itu daerah di kalau jadi. Jadi pindah Imam Syafi'i ke Mesir ke kepeksa karena tekanan teologi. Waktu itu pun sampai sekarang didiskusikan dalam bab teologi Tuhan itu sedang apa, belum menciptakan langit dan bumi apa. Nah, sekarang ya apa? Sampai wonten guyonan Harun Ar-Rasyid sampai Abu Nawas mono. Abu Nawas itu, Harun Ar-Rasyid itu pakar ilmu ketuhanan. Jadi kadang beda. Pengiran kok diwopo. Akhirnya kita yang bersopo sing iso jawab Tuhan sekarang sedang apa tak kira dia. Lah ulama kan mesti tantangan, ulama itu kalau cerita, apa yang wong Allah ora iso lho. Waktu itu dia sekarang Tuhan sedang apa? Bumi tengah ini jumlah yang tangki kok. Dari Abu Nawas, saya sanggup jawab itu semua. Bisa rotor nak tunggu nak nenggone nopo sini. Semoga permata diri nak saking kulit juga. Jaringan dulu saja apa jumlahnya jumlah itu persis dengan singgasana yang diduduki raja yang dari kulit jumlahnya. Tapi apa ya itu dulu nanti tahu. Ya raja gak gitu. Jumlah apa dulu apa? Kakak dulu kita ada dari proses kalau itu tak benar. Beliau mahir itu. Berarti jawabannya bentar ke operasi. Iya raja yang kami bentar. Tak tengah bumi deh. Pengawal kon ada no bumi ini kono. Ya tengah nanti ku pasti ditanda di panah kalian pengawal ini. Tenang ya. Ukur sendiri. Tenang nih ukur apa? Oh itu yang terakhir yang pokok. Saya ini pengiran yang pokok. Jadi cerita tarekat ya. Artinya cerita ini ada tambah yakin. Ini yang syariatnya. Ya karena ini pertanyaan penting, saya bisa jawab tapi dengan satu cara. Dengan berarti takok berarti murid turun jawab berarti dengan harus turun dari 3 tanah saya yang duduk di situ. Nanti saya baru bisa apa? Jawab. Ada Raja Medun Abu Nawas tunggu di 3 tanah. Tuhan sekarang sedang menaikkan Abu Nawas dan turunkan Raja. Iya, aku masih berdiri. Artinya apa? Tebak-tebakan tentang Tuhan sedang apa itu sebetulnya bisa dijawab dengan logika-logika syariat yang mungkin. Karena semua yang terjadi di alam raya kehendak Allah. Jadi pengiran Allah ya lagi menaikkan saya di kursi raja dan menurunkan apa? Pak,
Cara kula yang Tuhan ya nak boleh pengira dan apa penawar itu. Jadi gak usah apa. Kalau ada kitab arsitek Arab judulnya Abu Nuwas. Itu banyak cerita ketuhanan. Dan itu karena teologi ketuhanan membingungkan zaman Khalifah Sinten Makmun dan jadi tragedi. Ini Abu Nuwas juga guyonan. Dan akhirnya Abu Nuwas itu orang paling pinter dalam menjembatani teologi Tuhan yang bulat. Ambil teori Abu Nuwas yang kacau, tapi jadi gampang. Suatu saat Abu Nuwas yang pasar itu cerita. Saya ini orang paling kaya, bahkan lebih kaya ketimbang Tuhan. Anak asuna minallah, saya ini lebih kaya ketimbang apa? Terus wa akrahul haqqo, dan saya itu paling tidak senang dengan barang hak. Jadi wa akrahul haqqo. Jadi saya ini orang paling kaya, wa anak akrahul haqqo, dan saya itu tidak senang barang apa? Ngomong orang yang pasar akhirnya pasti rasa maksud itu bukti. Ya tapi ini juga saran mau jadi kiri. Pokoknya aku sebelum nerang nanti dia di umur dia ini ya maksudnya. Semua jadi terus loh. Anak asna binallah wa akrabul haqqo wa uhibbul fitnah. Bahasa Arab itu bahasa Arab banyak redaksi itu bahasa Arab. Anak asna binallah wa akrahul haqqo wa akrahu gede kan benci saya itu benci al-haq gak usah terjemah saya itu benci apa al-haq wa uhibbul fitnah dan saya suka apa ketika dipanggil Rasul apa maksud kamu lebih kaya ketimbang Allah ya Abu Nuwas karena Tuhan tidak punya anak aku anak yang kaya jadi dalam urusan ini kaya saya ketimbang apa apa mana pengenan lagi utang buah. Kalau kamu pengenan lagi ada dari itu gitu. Pengenan lagi apa? Akhirnya lebih ringan daripada mencari Tuhan, tidak mencari nawang kaya Khalifah Makmun atau boleh pengenan kaya Harun Rasid tinggal jahat rumahku. Nama itu lebih nifan nih. Akhirnya Tuhan versi Abu Nuwas, Tuhan versi Gustus tiga-tiga. Dan daripada dibakar ke umpil sahabat malah terus. Aku itu tidak biasa kayak guyonan Tuhan, tapi jadi lucu. Pengiran ketemu Presiden Joe Biden tanya, Tuhan kapan negara Amerika mampu 20 tahun lagi? Ya saya tunggu Tuhan ketemu Sopo, PN Sopo. Ya kabeh pengiran itu jawab, 20 tahun sampai tahun negara ini mampu. Ya nggak apa-apa Tuhan satu. Karena ketemu Presiden Indonesia, kapan Indonesia maju? Pengiran nangis, karena nggak tahu kapan maju. Walaupun kaya Abu Nuwas daripada Tuhan dibakar Nobel sahabat atau dibakar ke, jadi lucu-lucu tapi yang tidak melecehkan, lucu tapi tidak apa. Ini kok Gustur itu trauma pengiran dibakar Alamil. Nah itu orang yang didiin Gustur, jadi Pak Gustur. Nah, Gustur punya yang penting. Saya kan buku yang dibaca beliau itu sama dengan saya baca. Tunggal guru Pak. Om Bapak Gustur kandangnya baku. Paham? Saya lebih kaya ketimbang Tuhan. Maksud saya, Tuhan tidak punya anak. Tuhan tidak diutang tentang keluarga. Lah maksud kamu wa akrahul haqqo. Kenapa kamu tidak suka kebenaran? Maknanya kan saya tidak suka apa? Kebenaran itu kan harus kamu sukai. Jadi cerita, al-mautu hak kayak mutin nafin. Wa alamu anal mautu hak wa naro apa? Sing seneng mati ya, sapa sing seneng rokok ya apa? Jadi wa akrahul haqqo dene ra seneng rokok, ya ra seneng mati. Kok al-mautu hak wa naro apa? Beda mutin kenal mereka apa terus yang ketiga wa uhibbul fitnah. Kowe kok seneng fitnah maksud itu napa malah raja. Kula tak rapati seneng apa. Yo ora wong kafir ra seneng fitnah. Terus dene maca alamu annama amalukum auladikum napa. Dan majujikum auladikum napa. Raja malah seneng fitnah bojone pirang-pirang. Semenjak itu diskusi tentang teologi ringan, itu tiga guyonan itu tentang bayaran rokok smarto dari Abu Nuwas jadi guyon. Kemudian nak Nabi Umar tinggi pujian sa Indonesia, pujian Abu Nuwas.
ilahi laksulir farda fi ahlan Gusti kula swarga tawane ya ora pantun. Tapi ya jangan kira saya tukang neraka tetap aja walaku alam nari. Jadi, lebih rokok ora pantes, lebih rokok ora kuat. Dan sebenarnya daripada mikir pangeran atau mikir Gusti kalau nunggu rokok, nunggu swarga ora pantes. Lalu lebih berdoa nopo. Tapi walaku alam nari. Tapi nunggu rokok ya benar kuat. Paham di taubakan waktu itu. Ketika ngerayu pangeran, yang kalau paling seneng cara ngerayu pangeran. Dulu itu ada di lima. Dosa kulo itu koyo jumlahe napa jenenge? Pasir, saking akeh. Tapi kalau tetap yakin dia akan dikurani jenengan. Oh, tetap kurani jenengan kakak. Ora bosen pengeran. Diteror secara psikologis apa? Dipressure lho. Dosa kulo gak ada. Tapi tetap ae arah kurani apa? Oh, ukuran dengan kata-kata itu. Terus ditambah lagi oleh cara pertemanan orang-orang suci dengan Tuhan. Lebih ringan lagi, lebih mudah lagi. Terus Tuhan itu menjadi sesuatu yang indah, yang enak. Ditemani enak di mu'anasai. Ini kue Raja Laluddin Rumi, ulama-ulama. Sing mu'anasai billah, talajud nama. Bila sudah hubungannya dengan Tuhan terus nyaman. Kalau usah kita paksa secara teologi pangeran di TWO, demi gawe-gawe makhluk itu sudah bilang semua karena terjadi hubungan dengan Tuhan semua anak. Nah yang kita harus ikuti yang itu. Mu'anasa soal hakikatnya Tuhan kita cukup pakai wiridan atau keyakinan subhanallah aman. Pokoknya Allah itu maha suci. Sudah kita tidak tahu persisnya maha suci dari apa. Dari apa saja yang salah. Termasuk dari asumsi kita yang sedang menggelari di otak kita, di pikiran. Kan kita sendiri sebagai orang soleh kadang juga salah mungkin mengasumsikan apa tuh. Kalau kita bahas nak soleh mungkin lebih swarga. Ini swarga itu para pengeran. Wes, tapi dari para pengeran bakal tidak dari berarti pengeran pasti ketika Allah dia tidak kenal. Kadang soleh kurang ajar dari swarga para pengeran. Di siang lain banyak yang melakukan tidak dari itu iya pengeran ketika Allah. Jadi keliru mana? Artinya orang soleh sendiri kadang bayangkan Tuhan juga secara salah. Jarimu kepengen para pangeran, saya ingin yang suatu bayar orang mengguli bidadari. Ya apa? Nanti kira pangeran kok tinggal apa? Lupa, ya kan dia salah juga kan kita maksudnya itu piye? Lalu ya keberatan ketika suatu orang pangeran tapi rano tidak dari umur aku tekan betul mesum. Kalau kalian ini mana, gue kan mau soleh-soleh, kita mau kalah dari soleh-soleh. Bahkan itu warga kan mau dari para pengira. Saya pengira tinggal. Sebulan tinggal makan buah-buahan, tak jadi minta tiap anda di sungai. Ini kono dari pirang-pirang. Waktu turun ini nggak masalah itu loil. Bang, suka bangannya pakai alda bunda akaro, semua perawan terus. Kan mesum terus tuh, terus jadi tentang pengira terus tinggal semua. Kan artinya kan ternyata kita juga sering paradok kesalahan kita bayangkan surga yang dekat Tuhan juga sering nopo. Tapi separuh selesai. Nah, makanya kalau orang-orang sufi yang sudah usut ilmu hakikat senang pakai istilah surga itu yang kayak di juz 11 itu dakwah fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Jadi kalau dia di surga tetap baca wiridan subhanakallahumma maha suci engkau ya Allah karena maha suci itu paling aman. Di dunia kita wiridan itu karena terbebas dari salah sangka kepada Tuhan. Sampai di surga pun kita kalau nuruti nebak Tuhan tetap salah. Kita ini dengan kapasitas makhluk. Kalau nebak inti hakikat Tuhan pasti tetap apa? Salah. Karena Tuhan itu hakikat yang jauh di luar kita. Mulai kami sendiri apa? Sebab itu di surga pun wiridan yang masih sah hanya subhanallah itu masih sah dan harus diajarkan terus. Mereka bebas dari apa? Kesalahan. Paham ya? Makanya dakwah fiha subhanakallahumma. Ketika di surga pun orang-orang mukmin masih wiridan apa? Subhanallah. Karena asumsi tentang Tuhan itu beredar macam-macam. Mulai versi Zoroaster, versi Islam, versi Yahudi, versi Nasrani, versi Manunggaling Kaulo ing Gusti, versi kebatinan, sampai versi apa saja. Mulai versi yang rasional sampai irasional sampai versi kronik. Yang namanya menebak Tuhan, terus Masya Allah.
itu kalau di otoritas nebak nopo. Paham, sebab itu Quran itu paling sering masuk subhanallah ina tunsuna wa ina nopo. Terus dibun sabka alillahi ma bisa mawati wa ma bilang terus sabkulah bisa mawati sabkuwal arduaman. Semuanya itu kalimat tasbih dan itu paling aman. Yes, paling. Kemudian hubungan kita dengan Tuhan nilai wae kaya abunya awal. Paham ya? Senajan orang kali malaikat. Nah cerita versi jagelannya Abu Nawas itu masih ada nak turu kapannya kalau sing kawal. Anak itu lagi nopo. Karena kapannya kawal malaikat takut kan gampang. Mengulilah masih ditakoi. Organisasi malaikat kan tujuannya sing kapan anyar, mati anyar ditakoi. Ini kawal iki takoi dia. Dari berbeda ditakoi malaikat. Jadi nganggo kapan nopo? Lala. Dan juga bertanya. Ayo deh. Malaikat itu jadi dia ada jawab. Enggak, ngaku kalau tak kau benar kalau ini. Tapi itu penting sebetulnya itu teori-teori syariat saja untuk mengalihkan dari teori filsafat yang digunakan untuk mencari itu akan bahaya sekali mencari Tuhan dengan teori nopo. Bahkan Imam Syafi'i itu haram, syirik. Ahmad Hanbal bilang orang yang mencari Tuhan dengan filsafat itu harus di penjara, mungkin dianggap kriminal. Mencari Tuhan lewat nopo. Ngerti lah cara filsafat Tuhan bersemayam di semua hatinya hamba. Bersemayam itu di hakikat. Ya kalau perdebatan di sini jelas kalau coba dulu. Waktu kantor ini kan perdebatan. Tuhan di mana? Sekarang ngapain? Saya ini sedang apa? Ketika belum ada langit dan bumi, Tuhan ngapain? Sedang terus diciptakannya alam raya ini pakai unsur Tuhan atau unsur di luar Tuhan? Lalu di luar Tuhan itu unsur apa? Enggak Jokowi pusing, wali mantan preman aja debat filsafat. Kali juga mantan preman juga bakal tenan bulan jadi wali. Bisa debat wong sing olah batin itu baru-baru itu sedikit pusing. Orang tahu terjawab. Tapi nggak satu kanan ini mantan preman lagi yang mana? Ngomong lagi sejarah sekarang ini nggak satu kanan. Kalau mantan preman jadi debat bacaan malah gampang kok. Akhirnya dihukum orang itu debat bareng. Pada umat dari itu ilmiah tenang di sini. Ya susah tenang tapi ilmiah tenang. Bukan apa lagi ilmiah tenang. Yang kali Joko raga kuat ini, ini jenar rumah kaum itu wah dari wujud. Ini tak kau. Ini meyakini dunia ini ada, tidak ada semua. Jadi jenar ada dipanggil sidang Dewan Wali Songo. Tidak ada sedikit jenar, semua Allah. Nah utusannya masuk. Bagaimana sedikit jenar, semua itu Allah. Itu Allah terus. Hari sebelah yang ini rokok dibaca. Nah utusannya balik jenar. Yo Allah dipanggil. Allah jadi terus. Akhirnya setelah ditutup batu hukum kekakuan itu, kenapa? Kawan akhirnya hukum itu semua cerita itu hukum tentang orang. Nah cara pulau itu bukan tunjuk kalau kita kalau hukum dipanjang bukan kira-kira itu bukan dengan dibunuh dia hukum kira-kira nanti.